Coba dibuka kameranya ya, Nak. Iya, Bu. Nah, kameranya dibuka. Nah, coba Ibu absen dulu ya. Mutiara Artasari sama Sabrina. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya. Nino dengan Elbara. Bu, hadir Bu. Andika Boas. Hadir, Bu. Nah, jadi hari ini sebelum kita memulai pelajaran tadi udah Ibu absen ya, kalian masing-masing dan hadir. Nah, jadi sebelum kita mulai pelajaran kita, hari ini kita akan ulang sedikit pelajaran kita yang sudah lalu. Masih ingat pelajaran kita yang sudah lalu, Nak? Siapa yang ingat? Masih Bu. Nah, coba Nino, apa pelajaran kita yang sudah lalu, Nak? Keberagaman. Tentang apa kemarin? Ya, keberagaman. Keberagaman apa, Nak, contohnya, Nak? Siapa yang bisa jawab? Keberagaman agama. Iya, bagus, keberagaman agama. Ya, keberagaman agama. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang keberagaman agama. Nah, ada berapa agama kemarin, Nak, di Indonesia, Nak? Ada 6 Bu. Ada berapa? Ada 6. Nino yang jawab ya. Iya, betul. Ada 6. Apa saja? Siapa coba yang disebutkan? Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Kristen Katolik, Kristen Protestan, ya kan? Islam. Nah, itu ya, Nak, agama yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan belajar tentang ciri khas masakan Indonesia. Nah, jadi kemarin ditanyain kan, setiap kalian itu punya sukunya masing-masing, dan kebanyakan di kelas malam ditanya kebanyakan suku Jawa. Ya kan? Siapa kemarin suku Jawa, Nak? Ya. Nah, Nino suku apa, Nak? suku Jawa Bu. Nak? Suku Jawa. Dude? Mana Dude? Jawa. Suku Jawa. Apa kemarin suku ciri khas masakan suku Jawa, Nak? Pecel, Bu. Iya, bagus. Salah satunya adalah pecel. Jadi, hari ini kalian harus mengetahui ya, harus bangga. Tujuan pelajaran kita hari ini, nanti kalian harus ya tahu masakan daerah kalian masing-masing. Dari video itu, Ibu mau lihat kalian mendiskusikannya sama kawannya. Apa contoh percobaannya. Setelah itu, nanti kita akan menyajikannya ya. Bu. Bu. Oke. Ya. Nah, sekarang ini Ibu tampilkan dulu gambar ya, Nak. Ibu tampilkan gambar ciri khas masakan Indonesia. Nanti Ibu panggil kalian nanti yang membacanya ya. Bu. Coba Sabrina bacakan dulu gambar pertama, Nak. Cirebon. Jawa makan kos. Mana jam? Ya. Nasi kerabu adalah makanan khas kota Gresik yang campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Coba gambar yang terakhir kelima bacakan Fahri Ramadan. Nasi gudeg atau dalam bahasa Jawa. Kelima gambar yang Ibu tampilkan ini, Nak, atau yang di bahan ajar juga ada yang lihat. Ini adalah salah satu atau beberapa ciri khas masakan tradisional Indonesia. Di antara kelima gambar ini, Nak, kelima gambar yang kamu baca tadi, yang mana yang paling sering kamu makan? Nasi pecel, lontong sayur. Lontong sama nasi pecel ya. Itu sering kita lihat ya, Nak ya. Iya, nasi pecel sama lontong sayur. Ya, betul. Ya, Jadi nasi pecel ini ciri khas masakan daerah mana tadi, Nak? Jawa Timur. Iya, kan? Ya, Bu. Jadi inilah ya, Nak, beberapa contoh masakan ciri khas dari Indonesia. Jadi kita harus menghargai itu ya, Nak ya. Nah, ini Bu tampilkan lagi gambar kedua. Nanti dari sini kita akan melihat apa-apa aja bahannya ya, Nak. Jelas gambar Ibu, Nak? jelas. Coba siapa yang bisa menyebutkan apa saja makanan di atas daun pisang ini, Nak? 3 yang ada di piring ini, Nak. Apa-apa aja makanannya, Nak? Nasi putih, ayam goreng, Iya. telur. Siapa yang bisa menyebutkan ini, Nak? Apa nama makanannya, Nak? Nasi gudeg. Nasi gudeg berasal dari mana? Yogyakarta Bu. Iya, dari Yogyakarta, Jawa Tengah ya, Nak. Ini namanya nasi gudeg. Nah, jadi tadi udah kalian sebutkan nasi gudeg, benar jawabannya. Ini berasal dari daerah Yogyakarta. Jadi selain daerah Yogyakarta, makanan
Contohnya Padang. dari Padang. Makan apa, Nak? Padang. Makan rendang. Iya. Nah, jadi tadi kita makanan khas dari Indonesia. Tadi udah disebutkan ada 5 dan bacaan juga. Yang terakhir tadi ada gudeg, ya kan? Kan Ibu tampilkan lagi tesnya, Nak. Coba, Nak, buka ininya, Nak. Buka LKPD-mu halaman 2, Nak. Dodol Betawi Mak Salma, Nak. Udah, Bu. Nah, udah. Kalau udah coba itu. Apa judulnya, Nak? Dodol Betawi Mas. Iya, Dodol Betawi Mak Salma. Coba bacakan dulu paragraf pertama. Sabrina, kuat suara Sabrina. Lagi Kota Jakarta akan berulang tahun seperti tahun-tahun sebelumnya. Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Menjadi peridona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Iya, bagus. Coba paragraf kedua bacakan. Ibu tetangga yang membuat adonan dodol. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat pembuatannya. Adonan lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk dilakukan terus-menerus selama 8 atau 12 jam. Iya, bagus. Paragraf terakhir, coba bacakan Andika Boas. Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mas Salma ingin rezeki dari dodol Betawi tidak dirasakan sendiri. Mas Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan. Ini dia ya, dodol Betawi Mak Salma. Dalam dodol Betawi Mak Salma ini tadi udah dijelasannya, Nak, apa-apa saja bahan pembuatan dodol, ya kan? Nah, jadi di situ ada kelapa, ya, Nak, santan kelapa, ada gula aren, ada gula putih, ya kan? Jadi pembuatan dodol ini tadi lama, membutuhkan waktu 8 hingga 12 jam katanya. Menyebutkan beberapa jenis masakan daerah selain kita. Coba sebutkan 2, Nino sama Elbara. Apa, Nino? Pecel. Satu lagi apa, Nak? Lontong. Rendang. Iya, berasal dari mana rendang tadi, Nak? Sumatera Barat. Pecel Jawa. Iya, pecel dari Jawa. Kita sekarang akan belajar tentang bunyi memantul, bunyi menyerap, ya, Nak, ya, dan menggema. Kemarin udah Ibu bikin contohnya. Videonya udah Ibu bagikan sama kamu. Supaya nanti kamu tinggal presentasi sekarang. Biar nggak payah, ya kan? Jadi kemarin udah Ibu bikin percobaan apa, Nak, dalam video ini, Nak? Ya, Bu. Ya, percobaan apa kemarin, Nak? Siapa yang bisa sebutkan angkat tangan? Percobaan pemantulan tentang bunyi, Bu. Penyerapan bunyi, Bu. Iya, pemantul dan penyerapan bunyi. Itu semalam Ibu buat pakai tabu kan, Nak? Ada jam. Siapa pakai jam? Siapa pakai jam ini? Nah, Nino. Kemarin pakai jam tangan Ibu bikin kan, Nak? Praktekkan ya, semalam makanya Ibu bikin video hari ini kita tinggal mempresentasikannya. Dari itu dari praktek kemarin, apa yang kalian dapat, Nak? Apa, Nak? Coba ulang. Ya, Bunga. Coba ulang. Jam tangan dimasukkan ke kotak karton, lalu ditutup oleh kaca. Ya, lebih jelas. Kalau jam tangannya di wartabung diletakkan. Tidak dengar. Ya, Bu. Bu. Oh, bunyinya tik tik tik, berarti kedengaran ya. Bagus. Berarti semalam videonya memang kalian tonton betul-betul ya kan, Nak? Nah, jadi kemarin kita akan membahasnya sekarang. Video tersebut kita belajar tentang bunyi yang memantul dan menyerap. Kemarin juga udah Ibu bikin contoh bunyi yang memantul dan menyerap. Videonya juga udah dikirim kan? Kedua ya. Nah, jadi Ibu praktekkan di rumah. Contoh bunyi menyerap kemarin apa? Ya kan? Memantul apa? Yang menyerap Ibu kasih contoh semua. Pulpen dijatuhkan ke karpet, mengeluarkan suara nggak, Nak? Tidak, Bu. Nah, jadi contoh yang lain apa, Nak? Siapa yang bisa? Tidak bunyi. Selain pulpen jatuh ke karpet, tidak mengeluarkan bunyi. Selain itu apa tadi, Nak? HP jatuh ke tempat tidur. Ya, bisa. Sepatu di tanah.
Iya, sepatu dilempar ke tanah. Dia tidak mengeluarkan bunyi. Ya, itu ya nak ya, itu bunyi menyerap. Udah 2 contoh tadi kalian sebutkan ya. Jadi, kenapa nggak berbunyi? Karena setiap benda yang mengenai benda yang tidak keras, dia tidak akan mengeluarkan bunyi. Tetapi kalau benda-benda keras mengenai lagi benda yang lebih keras, dia akan mengeluarkan bunyi. Contohnya apa tadi? Piring, ya kan, nak? Seperti Nino tadi makan, sendok mengenai piring, ya kan? Pukul pakai sendok, Bu. Iya, botol dipukul pakai sendok, dia akan mengeluarkan bunyi. Kalau menggema, nak, contohnya, nak, siapa yang bisa sebutkan? Bak mandi, Bu. Bak mandi. Bak minum. Mbak mandi, mana bikin Mbak mandi, nak? Bu. Coba si Mutiara, sebutkan cemana Mbak mandi, nak? Menggema dia mana? Gak usah lu, gak apa-apa. Mengeluarkan suara, Bu. Berbicara. Oh, gimana, nak? Gak berbeda suaranya, nak? Mengeluarkan bunyi. Mengeluarkan bunyi. Berbicara. Mengeluarkan bunyi dengan berbicara di dalam Mbak, gitu. Menggema suara, udah dicoba? Oh, udah dicoba di rumah. Berarti kan itu di dalam Mbak ya, nak? Menggema, Bu, suaranya balik gitu. Oh iya, bagus. Jadi kasih ya, nak. Oh, selain itu apa lagi, nak? Teriak dalam botol. Teriak di dalam. Oh, botol dalam gitu. Juga ya. Balik suaranya ya, nak. Oh iya. Udah praktekkan semalam di rumah? Praktekkan di rumah. Bagus. Berarti langsung praktek jadi tahu ya. Oh, teriak dalam rumah ini bergema nih suara ini. Jadi ngapain Mbak mandi sambil mandi teriak di dalam ya. Bagus anak ibu, memang pintar-pintar ke prakteknya. Oke. Itu ya menggema. Contoh tahu nak, beduk di masjid. Tahu, Bu. Ya dipukul saja pun menggema kan? Iya. Jadi kemarin video yang ibu bikin 2 itu sudah bisa kalian praktekkan, sudah bisa juga kalian presentasikan. Bagus ya. Kita hari ini sampai di sini belajarnya. Dari pelajaran kita tadi ya. Ibu simpulkan sumber bunyi yang pertama pelajaran kita yang sudah lewat dari benda keras mengenai setiap benda yang lebih keras akan mengeluarkan bunyi, ya kan? Nah, jadi ini kita mempelajari benda menyerap, bunyi memantul, bunyi menyerap dan menggema, ya kan, nak? Ya, Bu. Kalau menggema tadi udah kalian bilang. Kalau menyerap pun prakteknya tadi sudah kalian buat, melempar handphone ke tempat tidur, Bu, ya? Dia nggak mengeluarkan suara, Bu, gitu ya? Iya, Bu. Tugas kalian di rumah. Ini kan Nino sama Elara rumahnya dekat. Si Sabrina sama Mutiara rumahnya dekat. Nanti ibu bagikan ke WA grup kita ya, tugas kalian. Pakai Google Form, nanti kalian ibu bagikan, kalian kerjakan tugasnya. Nanti waktu kita ketemu pelajaran luring, ibu suruh kalian mempresentasikannya ya. Bisa? Bisa, Bu. Diskusi dulu ya. Bisa ya? Nah, kalau si Boas ini, karena si Alme nggak sekolah, nanti sama Alme ya, Boas? Ya, Bu. Ya, Boas? Bisa ya? Oke. Nah, jadi pelajaran kita hari ini sampai di sini. Mana Nino ini, Nino? Siapkan dulu, Nino. Kelas kita, nak. Berdiri, bersama pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nak. Selamat siang ya.